Terima kasih untuk sudah menonton video kami. Pada saat ini kita kedatangan konsumen mobil All New Terios 2019-2020. Pertama, beliau memasang peredam pintu samping, peredam suara untuk door trim 4 pintu samping All New Terios. Nah, setelah itu beliau setelah dipasang dicoba untuk membandingkan efek daripada peredam suara yang dipasang di pintu 4 pintu samping. Setelah itu berikutnya beliau datang kembali memasang peredam suara di bagian ruang kosong dashboard All New Terios. Nah, setelah pasang peredam pintu samping, karena bagian mesin di bawah dashboard itu memang kosong, jadi suara masuk ke dalam kabin melalui bidang di bawah dashboard atau di dalam dashboard, di dalam ruang kosong dashboardnya. Setelah dipasang peredam dashboard, ada perubahan sehingga suara dari arah depan, arah mesin jadi tereliminasi dan teredam jalaran suaranya. Setelah masang dua bagian, nah sekarang mobil datang lagi karena bagian pintu samping, pintu bagasi belum dipasang dan diisi peredam suara di pintu samping. Isinya ini pintu bagasi All New Terios bagian pintu bagasi belakang, isinya ada 11. Berikut penutup adalah lembaran untuk door trimnya pintu bagasi. Nanti kita pasangkan dan mudah-mudahan kita dapatkan testimoni daripada pemilik mobil. Dari hasil pemasangan itu dia mendapatkan hasil perbandingan perubahan suara menurut pemilik mobil. Sekian, mungkin kita lanjut di pemasangan.
Vicky, ya Pak Vicky boleh cerita awalnya pasang peredam kita dari 888, ya mungkin ini kali ketiga Bapak datang ke sini ya. Ya mungkin boleh cerita awalnya Bapak pasang apa, pasang kedua bagian mana, terus akhirnya yang ketiga ini memutuskan untuk pasang peredam bagian pintu bagasi. Jadi mungkin saya cerita kenapa saya memasang peredam dulu. Nah, awalnya memang saya berusaha dengan mobil Audi Terios yang saya pakai ini, saya ingin optimalkan kecepatan. Nah, ternyata memang Audi Terios ini di kecepatan 160, 170 ini mampu. Hanya saja di kecepatan 140 itu sudah bising sekali. Itu bising dari mesin dan bising dari ban, terutama itu pada saat tol yang masih berbentuk cor di aspal. Nah, setelah itu saya browsing, saya ketemu, oh iya nih, coba peredam saya testimoni, bagus juga. Nah, saya termasuk orang yang mungkin akan percaya kalau saya buktikan sendiri loh. Jika saya berawal, coba saya pasang di pintu. Di pintu pada saat saya pasang, operatornya bilang bahwa oh pasti nanti coba dicek, soundnya pasti akan berbeda. Selain Bapak akan dapatkan suara gegap, tetapi pasti akan berbeda di pasang part itu. Saya pasang dari pertama, langsung tuh. Jadi sound system di kabin saya, mobil saya itu kelihatan sangat jernih sekali, sangat bagus. Semakin treble-nya keluar, bass-nya keluar, sampai suara vokalnya pun keluar. Nah, lalu saya coba ditol, dari sini saya coba ditol, betul sekali. Ini hanya saja pada saat saya pasang di pintu itu suara bising dari ban itu sedikit berkurang, tetapi suara mesin itu masih masuk dengan kecepatan 150 masih masuk. Akhirnya saya coba pasang di dashboard yang di depan. Pasang di depan betul sekali. Jadi di kecepatan 160 pun itu suara tidak begitu bising dan sangat tegak sekali saya rasakan. Terutama apalagi pada saat berhenti di lampu merah, itu kan dapat suara motor, suara ini. Saya tahu buktinya gampang. Saya buka jendela di saya, itu lalu saya tutup lagi. Nah di situ saya percaya bahwa ternyata peredam suara yang saya pasang ini sangat berfungsi dengan baik. Nah, saya akhirnya kemarin berjalan ke Surabaya bulan kemarin. Nah ternyata di kecepatan 60 yang biasanya di baris ketiga tidak pernah dibuka, ini dibuka. Jadi ada 7 penumpang yang belakang itu merasa bising karena ternyata masih masuk suara dari belakang. Makanya saya ingin pasang coba yang di pintu, peredam di pintu. Karena ini juga masih mencari-cari apakah ini dari pintu atau dari spekbor ban belakang. Nah kalau misalkan dari pintu ini tidak cukup, berarti memang harus pasang di spekbor belakang. Tetapi sesuai testimoni, jadi saya memang sangat konsen sekali terhadap sistem di kabin saya, dan itu benar-benar luar biasa. Jadi treble-nya keluar, bass-nya keluar, dan saya enjoy aja dengan mengendarai mobil kecepatan 150-160 dengan menyalakan musik, tidak kalah musiknya, sangat cepat sekali, itu luar biasa. Jadi mungkin Bapak bisa merasain pada saat sebelum pasang peredam dan sesudah pasang peredam itu yang terlihat setelah pasang peredam itu suara treble, bass, audio itu bisa dia terpisah-pisah. Iya, terpisah-pisah. Jadi tidak menggulung jadi seperti suara yang istilahnya balapan. Iya. Dia jelas masing-masing antara audio dan musik itu nggak saling timpa. Iya, betul. Nah, saya juga, apakah ini hanya pengalaman saya coba membawa pertama istri saya. Saya sudah pasang 2, istri saya jemput cepat kerja, saya pasang musik, istri saya langsung bilang tuh, oh beda ini. Istri saya udah, kamu ganti tiket ya? Enggak, lalu apa yang diganti? Speakernya ganti? Enggak ganti, gak ada diganti. Saya bilang, saya hanya pasang ini kerja. Lalu yang kedua, kakak saya jemput masuk, beda juga ini. Lalu teman-teman kerja saya, ini masuk ke mobil saya, beda. Semua kan, beda ternyata. Saya hanya pasang awalnya di pintu sama di dashboard ya, itu sangat beda sekali. Nah,
apalagi kalau mungkin semuanya pasti akan beda saya ini. Jadi memang perbandingan suaranya dia ada terasa lebih kedap. Ya, benar. Terus suara gangguan samping itu benar-benar keblok. Iya, betul. Di bapak ngomong di papan itu motor berlalu, Betul. tapi dia knalpotnya juga Iya, yang memang dulu ya. Iya. Nah, saya cara ini ke teman saya memang nih caranya nih saya buka jendela pintu terus iya berisik satu begitu saya cara membuktikan bahwa pada kita ini Jadi sebenarnya kalau mau perbaiki masalah suara audio di mobil dengan kondisi audio yang bawaan pabrik sadar, itu sebenarnya dengan pasang peredam kita itu akan meningkat ya. Jadi nggak usah ganti speaker, nggak usah ganti audio, nggak usah pasang subwoofer. Dengan standar aja sudah cukup menurut saya. Bahkan ya memang pengalaman saya menggunakan produk Kenwood untuk di audio saya. Nah itu pun awalnya masih tidak optimal. Ya bahkan berawal dengan suara dari luar nggak keluar. Tapi kalau pasang itu, jadi meningkatkan. Ya, kualitas ya. Memang tujuannya memang arahannya begitu. Iya. Tinggal mungkin nanti ada di bagian pintu itu seperti gulungan ini yang dipasang di pintu bagasi. Pada saat kaca sudah turun batas bawah itu masih ada ruang kosong bisa diisi oleh peredam gulungan. Oh gitu ya. Terus ketiga sunroof itu yang tadi saya sampaikan di bagian bodi pintu yang di paling dalam setelah door frame dibuka. Nah si pintu itu supaya lebih kekar, lebih kokoh, lebih rigid ya dikuatin sama sunroof. Di bagian itu. Ada isian, ada sunroof, ada bagian door frame. Terus keempat terakhir sedang mempersiapkan saya untuk bagian list karet. Oh list karet, iya. Suara angin betul. Akan lebih sedap. Ya. Terus terang mobil saya baru aja keluar dari bengkel, salah satu minggu di bengkel aku. Karena kemarin saya mikir mobil saya kena motor yang jatuh, langsung penyok di bagian ban belakang sebelah kanan. Langsung penyok, saya masukin ke asuransi, ke bengkel. Baru hari ini jadi sama sepasang. Tapi menurut saya produk ini sangat rekomen bagi yang sangat konsen terhadap mobil dan ingin tegak mobilnya seperti mobil mewah. Ya, sasarannya memang pasar. Pengalaman saya mungkin kemarin juga kita ada perjalanan ke Surabaya. Nah, yang saya rasakan itu mungkin tidak disadari oleh orang banyak. Gangguan daripada suara di unit kabin mobil itu sebenarnya dia menusuk ke kuping. Dan kalau menusuk ke kuping secara tidak sadar itu kan arahnya nembaknya ke otak. Dan hasilnya adalah negatifnya kita jadi lemas, gampang capek. Itu betul. Karena ini tertusuk oleh suara. Kalau sudah pasang peredam, mungkin bapak udah ngerasain pasang di pintu sama di dashboard, suara kan terminimal. Walaupun di bagian pintu bagasi belum. Rasanya kita nggak terlalu capek gitu. Betul. Yang kamu sampaikan saya rasakan sekali. Jadi saya kemarin di bulan akhir tahun kemarin saya ke Surabaya. Nah saya pertama nginap di Solo, itu perjalanan sekitar 7 jam dari Bandung. Dan setelah itu saya langsung beraktivitas, langsung main dengan anak saya langsung kemana-mana dengan sampai itu betul. Enggak lemas, ya karena suara di sini karena iya betul. Itu betul. Jadi memang saya ngerasain perbandingan antara mobil yang tidak dikasih peredam kita dan mobil yang sudah dikasih peredam. Misalnya kita perjalanan dari Jakarta, kalau nggak pakai pasang peredam itu rasanya nggak nyampe karena capek gitu. Itu karena gangguan suara yang menusuk ke kuping. Coba rasakannya. Itu menurut saya. Jadi saya juga awalnya kalau enggak bilang mungkin saya enggak ya. Saya pun sampai Bandung. Saya ini dari Bandung sampai Solo. Saya nyetir terus udah gitu kok nggak sampai saya
di hotel, kami langsung main kemana lagi sampai jam 11 malam baru balik hotel. Padahal dari jam 5 pagi saya berapa dari Bandung. Sudah bangun pagi. Ini sudah bangun pagi, tapi tetap merasa datar. Itu betul yang kadang itu betul. Mungkin itu yang harus apa hasil dari Ya. rendang. Ya, terus terang sebenarnya saya banyak teman-teman di kantor yang menggunakan mobil yang seperti saya pakai itu, lalu ya teman-teman saatnya ya masih belum menggunakan perdam. Saya pada waktu itu saya tanya ke teman-teman, mereka pun bilang, oh apa ngefek gitu. Saya pengen coba sendiri, makanya saya waktu tawaran, kapan coba saya mau, saya pengen satu-satu, saya pengen buktikan apa jedaannya seperti apa. Makanya kalau saya kecewa, mungkin saya datang ke sini lagi. Saya datang ke sini lagi, tapi saya sangat puas dengan produk ini. Berarti kan kalau Bapak balik lagi berarti ada Iya. Ya, jadi bedanya step by step, bedanya saya merasakan sekarang. Dan itu saya nanti sudah bercerita ke teman-teman saya yang punya mobil saya, oh ini loh bedanya ini. Ya, sehingga ya mereka juga biar merasakan seperti saya. Saya pikir nggak butuh apa ya, ini kan kode lebih jauh, enggak. Ya, tapi enggak. terus juga ini peredam ringan Pak. Ya. Jadi nggak nambah bobot. Ya, betul. Bodi. Ya, Yang nggak nambah jadi boros Iya. bakar. betul. Sangat ringan. Iya. Untuk di pintu kan cuma 2 kilo. Ya. Terus untuk di dashboard itu sekitar 2 kilo. Iya. Ini juga ada 1,5 kilo. Oh gitu ya. Ya. Kan luar biasa kok. Produk ini menurut saya rekomend untuk digunakan, dan mungkin yang belum menggunakan harus coba nih. Menurut saya. Memang kadang-kadang kan Pak ada konsumen yang kritis. Ya. Minta perbandingan dB meter pada saat sebelum dan sesudah. Mungkin Bapak kan bisa lebih menguatkan karena merasakan sendiri tanpa diukur. Karena basic saya adalah peneliti Om. Karena saya bekerja sebagai karyawan. Nah saya bekerja itu di perusahaan yang riset, sehingga saya sudah terbiasa dengan meneliti ini ada hasilnya atau ini tidak. Iya, jadi mungkin mata indera sudah terbiasa dilatih untuk ini ada bedanya, ini tidak. Kepekaan. Iya. Sehingga bahkan saya dengan hewan yang nggak bisa bicara pun itu sudah terbiasa. Ini sakit, ini tidak. Apalagi hal yang kelihatan ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Positif lah, menurut saya sangat positif sekali untuk dipakai. Sama-sama Pak. Ya mudah-mudahan lancar ini produk ini dan bisa berubah. Sama-sama Pak. Sudah selesai dan tadi kita udah minta testimoni dari Pak Vicky, pemilik mobil. Jadi demikian peredam suara VTEC itu dia mengisi ruang-ruang kosong sehingga dia memfilter suara yang masuk ke dalam kabin. Dan kebetulan tadi Pak Vicky mau kasih testimoni yang bagus sekali. Saya juga ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman bisa lebih yakin untuk beli peredam suara VTEC. Salam VTEC.